Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Fitri Wulandari dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari PT Semen Indonesia Tbk Persero. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sejarah perusahaan. Pada tahun 1935, semenjak ditemukan deposit batu kapur dari tanah liat sebagai bahan baku semen oleh seorang sarjana dari Belanda. Pada tahun 1950, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama Muhammad Hatta menghimbau kepada seluruh pemerintah untuk mendirikan PT Semen di Gresik. Pada tahun 1957, pabrik ini diresmikan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1957. Pada tahun 1966 diadakan perluasan yang pertama. Pada tahun 1969, PT Semen Indonesia ini menjadi BUMN yang pertama menjadi PT, yaitu Perseroan. Nah, pada tahun 1970, perluasan kedua yang dilaksanakan pada bulan Desember. Pada tahun 1976, pabrik ini mengalami perluasan yang ketiga. Pada tahun 1950, PT Semen Indonesia Persero Tbk mengembangkan pabrik di Tuban dengan sumber dana dari penjualan. Pada tahun 1994, pabrik unit 1 di Tuban dengan kapasitas 1,3 juta ton per tahun yang pada tahun 1995 dengan mendirikan pabrik semen Tuban dua kapasitas yaitu 2,3 juta per tahun. Nah, di tahun 1998, negara Republik Indonesia melepas kepemilikannya sahamnya di Persero sebesar 14%. Pada tahun 1999, kepemilikan saham PT Semen Indonesia Persero Tbk berubah di mana pemerintahan RI pada tahun 2006 membeli 24,90% lembar saham Semen Indonesia yang dimiliki oleh Cemek. Pada tahun 2008 berubah menjadi negara Republik Indonesia. Saat ini produksi perseroan dari anak perusahaan sebesar yang dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, yang selanjutnya adalah visi misi perusahaan. Yang pertama, misi menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Indonesia dan di Asia Tenggara. Misi 1. Memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait lainnya yang berorientasi kepuasan konsumen dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, mewujudkan manajemen berstandar internasional dengan menjunjung tinggi etika bisnis dan semangat kebersamaan dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan bersaing dalam industri semen domestik dan internasional. Yang keempat, memperdayakan dan mensinergikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. Yang kelima, kontribusi dalam peningkatan para pemangku kepentingan, yaitu stakeholder. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT-nya. Kita mulai dari S, yaitu strength, yang artinya kekuatan. Yang pertama, jangkauan distribusi. Jangkauan distribusi, keunggulan jaringan distribusi perseroan yang didukung oleh 17 unit gudang penyangga. Yang kedua, bahan baku memiliki kualitas terbaik dan dalam jumlah besar sehingga menjamin kelangsungan produksi semen seluruh Indonesia. Yang ketiga, brand image. Perseroan memiliki 3 merek yang lekat di hati konsumen. Pangsa pasar terbesar mencapai 43,0%, menunjukkan keunggulan reputasi. Yang keempat, fundamental keuangan. Perseroan berhasil mengelola fundamental keuangan yang tetap kuat sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi perseroan untuk melakukan perluasan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan W, yaitu weakness, artinya kelemahan. Yang pertama, kebijakan harga yang masih bergantung pada pergerakan tiap hari.
Yang kedua, pasar menjadi kelebihan pasokan semen di beberapa daerah distribusi. Yang ketiga, adanya perbedaan pendapat untuk penentuan harga semen per sak karena PT Semen Indonesia berbagi atas 3 pabrik semen terbesar di Indonesia. Yang keempat, kemasan terlalu besar untuk memuat bagian-bagian rumah yang kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan opportunity, artinya peluang. Yang pertama, pertumbuhan industri bahan bangunan sebagai sumber pertumbuhan baru serta meningkatkan sinergi antar anak perusahaan. Yang kedua, peningkatan permintaan domestik dan meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, ekspor bagi anak usaha semen, grup serta dalam rangka upaya penguasaan pasar regional. Yang ketiga, peluang bisnis yang sangat besar di bidang logistik untuk anak-anak perusahaan PT Semen Indonesia. Nah, yang selanjutnya, threat, ancaman. Sejumlah kompetitor lokal maupun asing yang sedang dan akan melakukan ekspansi bisnis. Yang kedua, perkembangan politik yang tidak stabil. Yang ketiga, suplai bahan baku kapur terbatas. Alam sangat berpengaruh terhadap pemenuhan bahan baku di dalam kegiatan produksi perusahaan. Yang keempat, undang-undang anti monopoli membatasi perluasan pangsa pasar. Nah, selanjutnya masalah perusahaan. Yang pertama, ancaman dari kompetitor yang sangat kompetitif dan perusahaan pendatang baru. Yang kedua, market perusahaan yang diakuisisi hanya 2%. Yang ketiga, kondisi perusahaan Tanglong Cement Company yang sedang dalam kondisi memiliki hutang besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi yang harus diambil oleh perusahaan berdasarkan analisis SWOT, SOWT. Yang pertama, strategi SO, Strength Opportunity, yaitu meningkatkan kapasitas produksi yang mengejar target pertumbuhan. Yang kedua, mengejar target penjualan dengan memanfaatkan brand image. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar dengan pengalaman yang dimiliki. Yang kedua, strategi ST, Strength Trade, menggunakan kekuatan finansial dengan strategi yang tepat. Yang kedua, memanfaatkan SDM, sumber daya manusia yang berkompeten dalam menganalisis sistem hukum di negara tujuan. Yang kedua, strategi WO, Weakness Opportunity, menganalisis mendalam sebelum melakukan akuisisi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Yang ketiga, EMEA akan menjadi jalan dalam menetapkan posisi perusahaan di kawasan regional. Yang ketiga, strategi WT, Weakness Street, yaitu merger dengan perusahaan yang sudah memiliki reputasi dan pangsa pasar yang sangat baik. Yang kedua, implementasi strategi bersaing di industri persemenan regional. Nah, di sini saya simpulkan, industri semen merupakan salah satu penunjang dari pertumbuhan ekonomi PT Semen Indonesia Tbk, selalu mengembangkan strategi masing-masing dalam menunjang kehidupan perusahaannya maupun untuk selalu bersaing seiring dengan persaingan saat ini yang semakin ketat. Perusahaan tersebut selalu meningkatkan inovasi maupun perbaikan strategi untuk menjadi lebih baik lagi dan saling bersaing untuk menjadikan perusahaan yang berkualitas dan unggul dari perusahaan lainnya. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.